Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi di channel Nur Nafi'iyah. Sebelumnya, saya mau menekankan bahwa saya mempunyai jasa kursus atau les privat terkait ini ya, ada paket-paketnya mulai dari logika Fuzi, maaf keliru, logika Fuzi, terus di sini yang saya tekankan logika Fuzzy Mamdaninya menggunakan MATLAB. Kenapa? Karena eh, saya masih mau menunjukkan ya, jadi saya memang tidak suka debat. Ya. Saya tekankan saya nggak suka debat. Kalau memang diskusi, ya memang tujuan diskusi ya diskusi, tidak ada istilah debat. Kalau memang minta kursus ya saya akan memberikan penjelasan dan saya tidak asal ngomong karena yang pertama kalau saya sebagai dosen, sebagai pengajar sejak mulai tahun 2011 itu lebih seringnya saya dikasih mata kuliah kecerdasan buatan saya mengambil sumber buku dari Bapak Sutoyo. Kalau dulu karena memang saya baru awal-awal ngajar itu eh, buku yang saya pakai itu lebih banyak yang saya fotokopi, jadi saya belajar dari perpustakaan dulu terus saya fotokopi karena memang belum ada biaya ya untuk belajar, jadi akhirnya saya fotokopi dulu. Nah terus mulai ada biaya saya kumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya saya mengambil mohon maaf membeli buku akhirnya. Jadi intinya kalau saya belajar itu benar-benar saya ngambil dari buku terus saya coba implementasikan. Nah pada saat nulis dosen kan disuruh mempublikasikan, nah akhirnya saya nulis tulisan saya juga banyak terkait fuzzy logic, ada bisa dicek nanti di Scholar terus search dengan nama saya Nur Nafi'iyah, nanti pasti ada banyak terkait fuzzy-nya, fuzzy logic. Nah di situ saya pakai buku, jadi kalau buku kecerdasan buatan mohon maaf tadi saya belum sempat ambil. Nah, nah ini awal-awal karena saya awal-awal ngajar ya, jadi bukunya Bapak Sutoyo itu saya fotokopi, jadi saya banyak sekali buku terkait baik itu kecerdasan buatan, data mining, itu yang fotokopian juga karena namanya masih awal-awal belajar merintis, jadi banyak yang saya fotokopi. Kalau saya fotokopi tapi tidak saya komersialkan ya, benar-benar murni untuk belajar mengajar kayak gitu. Kalau buku ini aslinya warnanya coklat putih kayak gitu loh, saya tunjukkan kecerdasan buatan Bapak Sutoyo. Nah ini warnanya putih putih kecoklatan, nah ini terus banyak lagi sih bukunya, jadi kalau mau lihat buku saya banyak. Nah itu maaf ya saya tunjukkan karena memang benar saya ngambil dari sumber buku. Misal kalau saya dari buku bahasa Indonesia nya tidak ada, maka saya biasanya carinya dari bahasa Inggris. Biasanya kalau bahasa Inggris e-book ya, e-book itu pun saya tidak melakukan komersial, memang murni untuk belajar. Kemudian saya punya jasa ini karena saya mengambil dari sumber buku. Kalau yang logika Fazi itu saya ngambil sumber bukunya dari Ibu Sri Kusuma Dewi. Bukunya kayak gini ya. Kalau mau cari di Google warnanya apa, hijau. Nggak tahu nanti kalau di kamera saya warnanya apa tuh. Terus kalau data mining, nah ini pengarangnya Bapak Eko. Selain ini ada juga pengarangnya Bapak siapa ya, Sani, ada kok di buku tadi, saya ingat. Jadi kalau saya belajar itu nggak semuanya saya hafal, enggak, tapi pernah saya baca, kemudian saya coba langsung implementasikan. Jadi cara orang belajar kan beda-beda. Kalau saya cara belajarnya itu saya belajarnya baca dulu, setelah saya baca saya langsung praktek, jadi saya lebih menancap ke ingatan itu kalau langsung saya praktekkan gitu ya. Saya praktekkan, saya sesuaikan dengan studi kasus yang ada di sekitar, terus saya cari data yang ada yang bisa diambil secara mudah kayak gitu. Nah, terus saya juga ngajar eh, ke pengolahan citra digital. Ya, kalau pengolahan citra digital saya juga ada punya Bapak Eko. Bapak Eko juga punya buku. Ini kan pengarangnya Bapak Eko ya. Nah, Bapak Eko ini satu angkatan S3 dengan saya sekarang. Nah, kalau bukunya Bapak Eko ini eh, data mining ada, terus pengolahan citra digital ada, tapi fotokopian.
Karena waktu dulu itu saya belinya waktu kuliah S2, ya tahun 2011 itu saya kuliah S2. Terus karena saya ya namanya masih awal ngajar, awal ini belum ada dana, saya belum sertifikasi, jadi akhirnya banyak buku yang saya fotokopi untuk belajar. Karena memang saya benar-benar suka dengan bidang pencerdasan buatan, computer vision, data mining, itu saya suka. Jadi saya benar-benar mencari bukunya. Kalau nggak punya uang, saya ini fotokopi gitu. Nah, tapi terus waktu saya sudah sertifikasi, terus saya sudah selesai S2, seingat saya itu sekitar tahun 2014 nih nggak salah. Ya, itu saya akhirnya beli buku miliknya Bapak Abdul Qadir ini. Nah, warna merah. Ini tebelnya sekitar 500 500 500. Nah, ini saya baca, saya belajar, terus biasanya saya langsung implementasikan ke MATLAB. Selain bukunya Bapak Abdul Qadir, ada juga bukunya Bapak Dharma Putra, ada juga pengolahan citra. Tapi kalau bukunya Bapak Dharma Putra itu ke bahasa C, ya bahasa C. Nah, kenapa kok saya belajarnya lebih banyak ke buku yang berbahasa Indonesia? Saya cara belajarnya itu yang mana yang mudah, yang itu yang saya gunakan. Jika memang kalau nggak ada sumber bahasa Indonesia, baru saya cari bahasa Inggris. Itu pun dari e-book, tidak asal dari website seperti itu. Jadi kalau saya diajak berdebat, mohon maaf, saya nggak suka, benar-benar nggak suka berdebat. Saya lebih sukanya adalah kita diskusi terkait, misal saya punyanya keilmuan terkait ini, saya sumbernya dari sini, nah seperti itu. Pemahaman saya seperti ini. Ya, jadi kalau memang mau kursus, silakan cek di website Mayafada Academic, kemudian nanti terkait apa bisa dicek di sini. Ya, terus kalau mau lihat beberapa publikasi saya bisa dicek di Google Scholar terkait apa saja, tapi lebih banyak pasti kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, data mining atau computer vision ya. Itu penelitian saya. Ya, selanjutnya karena kemarin ada mahasiswa saya bimbingan, bukan mahasiswa bimbingan saya skripsi, tapi mahasiswa saya mau tanya terkait SVM. Ya, saya lanjut ke materi di mana untuk melakukan klasifikasi syaratnya ya kita punya data di mana datanya sudah harus ada label atau kelasnya. Ya, data ada label sama kelas. Nah, data-data tersebut itu bisa kategori, bisa dalam bentuk angka atau number, dan itu tergantung algoritma. Jadi setiap algoritma mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, yang saya tekankan, kenapa kok saya banyak ke sini? Karena saya pernah melakukan penelitian dengan algoritma ini, ya, algoritma ini, dan saya juga ngambil dari sumber buku ya, baik itu ID3 juga ada sumber bukunya, CAT juga ada sumber bukunya. Ini bukunya warnanya ungu, data mining apa ya? Pengarangnya siapa? Ungu ada, saya punya bukunya. Asli ini beli. Karena setelah lulus S2 sudah jadi dosen yang tersertifikasi. Ini juga ada bukunya, saya punya bukunya. Nah, terus saya lanjut. Nah, kalau SVM, karena mahasiswa saya kemarin bimbingannya terkait SVM. SVM ini data inputnya wajib dalam bentuk angka. Output juga dalam bentuk angka. Jika outputnya dalam bentuk kategori, contoh misalkan tinggi, rendah, atau misalkan naik, turun, atau apalagi ya besar, kecil, itu kategori ya, maka boleh dirubah ke angka. Istilahnya berarti dirubah dalam bentuk ordinal ya, ordinal 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi 1 itu maksudnya apa, 2 artinya apa, 3 artinya apa, seperti itu. Jadi wajib dalam bentuk angka. Nah, misal datanya dalam bentuk image ya, kapan hari ada yang pernah kursus terus terkait, maaf tadi belum sempat saya siapkan, kursus terkait huruf misalkan. Nah, huruf ini ya, A, B, C. Misalkan mau diklasifikasikan menggunakan SVM. Ini hurufnya ini ya dalam bentuk gambar. Nah, kayak gini. Nah, setiap kelas dibuat folder sendiri. Kemudian nanti diolah, artinya ini diambil fiturnya.
Kalau SVM gambar itu tidak mungkin langsung dibaca semua ya, pasti waktu durasinya panjang, berat. Kenapa? Karena setiap pixel diambil. Nah, yang benar itu ada tahapannya, yaitu dilakukan ekstraksi fitur dulu kalau gambar. Nah, ini sudah saya lakukan pengambilan fitur. Misalkan fitur yang saya ambil adalah fitur nilai RGB. Misal langsung saya kasih studi kasus. Ini saya bersihkan dulu. Misal yang pernah saya publikasikan terkait kentang. Ini datanya saya ambil dari Kaggle, ya, data latih. Loh, ini ada EB1, EB2, EB3, 4, 5. Ini berarti jenis EB. Terus nah, ada yang H1. Ini ya, bisa dilihat di current folder. Saya taruh bukunya biar nggak berat. Nah, H1, H2 ini semuanya juga kelas H. Nah, terus ada lagi kelas satunya LB. Nah, ini LB. Nah, LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, ini berarti ada 3 kelas. Diingat ya, ada 3 kelas. Terus dari data tersebut, data ini gambar, ya, datanya gambar, diambil dulu fiturnya. Ya, kalau gambar itu diambil dulu fiturnya. Kenapa? Karena saya yakin komputernya pasti berat sekali. Kalau langsung diambil setiap pixel, misal gambar ukurannya 250 kali 250, berarti berapa itu? Saya tuliskan ya. Sama dengan 250 kali ukurannya ya, 250 panjangnya, lebarnya 250. Saya yakin berarti total setiap pixel nilainya itu kayak gini, 62.500. Itu kalau grayscale. Kalau berwarna berarti ya berapa ini? Ya dikalikan 3. Gitu. Maka logikanya kalau gambar itu langsung diambil semua, dipakai semua. Nggak ngatasi komputernya. Nggak ngatasi. Apa ya, butuh waktu berapa? Dia akan baca setiap pixel. Nah, itu fitur berarti. Nah, otomatis kolomnya nanti ada 62.500 kolomnya. Gitu logikanya harus ini ya, dipahami. Jadi kalau gambar pasti ada istilah ekstraksi fitur. Seingat saya di video saya pernah saya jelaskan bahwa tahapan melakukan untuk melakukan computer vision itu ada ekstraksi fitur, ya, ada ekstraksi fitur. Terus misal saya ambil fiturnya, nah ini data, misal saya ambil data latih, ya ini dirubah foldernya dirubah. Terus setiap folder itu kan mempunyai gambar, ada ekstensinya, maka dibaca yang ekstensinya JPG. Terus kemudian ini dibaca total datanya ada berapa, terus dilakukan perulangan baca setiap gambar. Satu gambar itu berarti satu baris, terus fiturnya berarti yang kolom-kolom, ya. Berarti fiturnya itu ada kolom ini, ini RGB itu berarti nilai rata-rata red, green, blue, ini juga. Terus rata-rata dari standar deviasi R, rata-rata intinya mencari nilai standar deviasi red, standar deviasi green, standar deviasi blue. Terus mencari nilai sekuen R, mencari nilai sekuen green, mencari nilai sekuen B. Ya. Jadi dari masing-masing nilai itu, terus misal saya pakai hanya 3 kali 3, berarti nanti diambil 9 ya. Contoh misal diambil 9, saya buat sendiri lagi. Saya copy. Nah, hanya 9. Oke, saya buat sendiri. Ini tanpa ada interface ya. Jadi kalau orang informatika terus mau melakukan publikasi, tidak selamanya harus menggunakan interface. Tergantung kita mau publikasi di mana, ya. Tapi yang jelas pasti butuh program dulu. Program itu dianalisa.
Jadi nggak asal nulis tok, enggak selamanya hanya nulis tok. Jadi bisa dicek di publikasi saya, ada beberapa yang benar-benar ada program interface, ada yang tidak. Ya. Terus ini misalkan data latih. Tadi di sini total datanya kalau kita lihat tadi saya terkait daun ya, daun kentang yang penyakit. Nah, ini total datanya ada 900. Jadi kelasnya 1 itu EB. Jadi misal saya buat kelasnya dulu. 1 sampai 300 ini. Terus 2 sampai 600, berarti 2 itu yang sehat, H tadi simbol H, sebanyak 600. Terus 3 sebanyak sampai 900. Nah, seperti ini. Dibuat kelas-kelas. Sudah. Ini kelasnya. Terus, misal saya simpan. Saya sesuaikan letaknya tadi. Di E. Terus datanya saya simpan dengan kelas atau label latih. Oke, label latih. Kemudian kita kembali ke MATLAB-nya, kita ambil data latih, saya ambil, terus fiturnya tadi disimpan, fitur data R, data G. Kenapa kok dibuat seperti ini? Dia agar bisa membuat dalam bentuk baris. Jadi kalau titik koma itu tandanya baris. Terus data B, terus stdr, std green, stdb, standar deviasi RGB-nya, sekuen R, sekuen G, sekuen B. Dah. Terus kasih petik-petik itu untuk mentranspose yang awalnya tadi baris-baris jadi kolom. Biar nanti bisa banyak datanya kayak gitu. Nah, dari fitur ini disimpan dalam Excel, XLS Sprite. Misalkan fitur latih.excel, terus nama yang disimpan seperti itu, terus apa yang disimpan ini fitur. Jadi saya selalu menekankan ke mahasiswa bimbingan saya, siapapun yang les juga, jangan hanya bisa menggunakan fungsi atau jangan hanya kita memanggil fungsi atau asal pakai fungsi, tapi juga benar-benar kita paham apa yang kita tulis. Jadi kalau ada error, akhirnya kita tahu kendalanya apa. Oke, itu yang saya tekankan. Misal ini saya running, terus saya simpan dulu fitur RGB. Udah. Saya running. Kalau nanti sudah selesai, dia akan ada penulisan tanda kayak gini lagi di bawah. Ini berarti masih running ya, masih running. Terus nanti saya tunjukkan bagaimana melakukan klasifikasi SVM-nya. Masih proses. Ya, memang saya mau menunjukkan prosesnya biar lama enggak apa-apa. Nah, sudah selesai.
Nanti kita cek fiturnya benar enggak, ada 9 kolom. Ini ya, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom. Ya. Kita cek di file Excel-nya. File Excel-nya yaitu fitur latih tadi ya ini. Nah, ada 9. Oke. Kalau sudah, berarti kita lakukan training. Sebelum training, biasanya kalau melakukan training itu kita harus paham algoritma. Saya tunjukkan yang SVM. Ya, SVM. SVM itu saya ngambil dari buku, di mana ya bukunya? Nah ini, di sini ada bukunya Bapak Keprasetyo itu terkait SVM. Dan saya pernah nyoba melakukan perhitungan Excel untuk melakukan training. Dan di situ ada rumus. Jadi untuk melakukan training itu tujuannya untuk mendapatkan ini. W di sini ada tulisan W ya, sama B. T itu target, X itu variabel input. Variabel inputnya ada berapa? Jadi I itu jumlah baris, terus X itu nanti dia mengikuti berapa jumlah kolomnya. Ya, dilakukan training. Datasetnya sudah harus berlabel dan datasetnya harus angka, kan sudah angka semua tadi ya. Ini labelnya, ini ada 3 label. Terus ini data tesnya, data trainingnya, dimana ada 900 baris, 9 kolom. Oke, jadi setiap gambar, satu gambar itu ini. Jadi ini adalah fitur nilai red. Nah ini ya, gitu. Jadi satu gambar itu satu baris. Fiturnya berarti ya ini urutannya berarti nilai rata-rata red, nilai rata-rata green, nilai rata-rata blue, nilai nilai standar red, nilai standar green, nilai standar deviasi blue, terus sequen. Nah, oke, sudah. Kemudian dilakukan training. Tujuannya training itu untuk mendapatkan ini nilai W sama B. Jadi dia dihitung, ada rumusnya kayak gini. Terus nanti dapatnya sebuah persamaan. Jadi kalau kita lihat di MATLAB-nya, kalau di MATLAB-nya, oke ya, ini saya bersihkan. Nah, kalau di MATLAB-nya untuk SVM, jika kalian menggunakan versi 2000, intinya kalau saya kan 2 laptop itu tahun 2000 sama satunya 2021. 2020 sama satunya 2021. Nah, yang tahun 2021 di situ nanti ada fungsi, bisa dicek di sini, multi SVM. Nanti kita menggunakan ECOC. Ini ya, masih proses buka. Jadi saya pernah coba pakai gini. Nah, ini dia menggunakan fungsi ini, yaitu, maaf ya sebentar. Nah ini ya, fit COC. Jadi untuk melakukan trainingnya menggunakan fungsi ini. Oke, ini saya lakukan proses. Nah, jika di situ nanti sama tidak menemukan fungsi yang saya blok tadi ini ya, yang saya blok fit COC, maka silakan download dulu fungsi yang berupa multi SVM. Nah, ini yang saya blok di sini. Jika di MATLAB yang kalian install tidak ada fungsi fit COC, saya tuliskan dulu di sini. Nah, ini ya, fit CECOC. Maka bisa menggunakan fungsi yang ini, multi SVM. Syaratnya download dulu fungsi ini, multi SVM, terus nanti dipanggil. Karena ini sudah pernah saya coba di laptop saya yang ini dengan MATLAB versi 2021, satunya 2020 MATLAB-nya nggak bisa karena sudah beda versi. Tapi kalau yang saya coba dulu, karena sebelum saya install yang 2021 sama 2020 itu saya install MATLAB 2017. Saya beli, nah itu bisa karena nggak ada fungsi fit COC. Nah, terus sejak yang 2020 nggak bisa multi SVM ini. Ya, terus saya coba baca dulu data fiturnya, XLS read, nama filenya ini tadi, fitur latih,
mulai dari kolom A1 sampai I900. Fitur latih.xls mulai dari A1 sampai I900. Dah. Terus labelnya Y SLS read. Di sini data Y-nya di label latih A1 sampai 900. Label latih XLS A1 sampai A900. Oke, sudah. Terus kita buat modelnya, ini model. Nah, fungsinya VCOC. Terus langsung aja Eco Y. Nah, nanti dapatnya model. Kita coba running, ini training SVM fungsi. Ini masih proses. Nah, saya nanti menunjukkan mana yang variabel, yang W1, W2 kayak tadi yang di di PPT ini ya, W1, B. Nah, saya tunjukkan di sini nanti dapatnya. Nah, ini learning weight. Nah, ini learning weight-nya ini 0,667, 0,667, 0,667. Di sini karena 3 itu berarti 3 kelas ya. Karena dia labelnya 3 kelas. Terus biasnya juga sama, jadi nanti kita akan tahu berapa nilai biasnya. Yang mana ya, sebentar. Ada kok. Jadi di sini ada penjelasannya. Nah, ini nilai bobot dan kita bisa membaca dari sini masing-masing. Ini ada penjelasan kelasnya, ada kelas 1, 2, 3 dan biasanya ada nilai di bagian mana ya. Kalau saya nggak cek model parameter bagian yang mana ya. Ya bisa dicek lah, nanti di sini dapatlah suatu persamaan klasifikasinya, terus muncul semuanya termasuk fungsinya. Kalau di sini fungsinya adalah linear, saya ada tulisannya kok. Oke, itu fungsi yang ada di MATLAB 2021-2020 pakainya kayak gini, yaitu kayak gini ya, saya tunjukkan. Nah, VCOC. Oke, terus kalau mau melakukan klasifikasi, maka kita harus ngambil dulu fitur data testnya. Misal ini fitur data testnya ya. Ini EB1 sampai mana? Nah, sampai 100. Kita cek datanya ada berapa. Data ujinya ini sampai 300, berarti setiap itu 100. Setiap data tes ada 100. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, setiap data tes ada 100, berarti kita panggil dulu datanya. Berarti kita rubah foldernya, berarti kita sesuaikan. Ini ya data uji, tulis uji, terus misal ini saya rubah fitur tes. Oke, semuanya ini tetap, jadi fiturnya tetap sama, kan syaratnya harus sama ya, antara fitur yang kita pakai training ataupun yang kita pakai untuk tes, harus sama. Udah, kita coba running. Masih proses di sini, masih belum muncul tanda kayak gini. Kalau sudah muncul, nah ini berarti sudah selesai prosesnya. Dia akan tampil data tesnya. Ini ya, sudah dapat di sini. Terus kita cek datanya, fitur tes. Nah, ini udah ketemu ya fitur tesnya. Kalau mau membuat label tesnya, silakan. Misalkan
buat label tesnya 1, tadi ini sebanyak 100. Biasanya saya buat kayak gini untuk menguji akurasi. 100, ini 2, berarti 2 itu yang sehat. Ini sebanyak 200. 3 sampai 300 maaf. 300. Oke, sudah. Kita simpan label tes. Label tes. Oke, sudah. Kita baca, sudah semua ya. Mulai dari label latte, fitur latte, fitur tes, label tes. Fitur tes itu untuk uji coba yang dimana gambarnya sudah dalam folder. Yang label tes itu dibuat untuk uji nanti hasil klasifikasi yang data nyata dengan hasil program atau hasil algoritmanya apakah sama. Nah, itu nanti terus dibuat pengecekan akurasi. Seperti itu. Ya. Langsung kita mulai. Ini saya bersihkan semua. Ini sudah selesai mengambil fiturnya, terus saya lakukan. Ini sudah membuat training model, terus tesnya berarti kita baca dulu data tes, egg test sama dengan SLS read, fitur tes, titik SLS A1 sampai I300. Ya, ada 300 data tes. Terus Y test sama dengan SLS read. Terus label tes titik SLS mulai dari A1 sampai A300. Nah, untuk melakukan tesnya berarti kita lakukan hasil sama dengan pakai SIM bisa atau predict juga bisa. Predict. Terus kalau SIM biasanya itu neural network yang CST backpropagation atau perceptron. Ya. Predict modelnya, data tesnya, egg test. Oke, sudah. Nah, kalau mau menguji akurasi, kita buat perulangan baris, kolom, ses, y test. Kita lakukan perulangan for i sama dengan 1 sampai baris, terus if jika y test sama dengan hasil, maka ini ada total, kita buat total akurasi sama dengan 0. Nah, ini kalau benar eksekusinya akurasi sama dengan akurasi plus 1. Jika tidak, ya nggak usah, berarti ini n. Ini untuk uji akurasi. Nanti akurasi total sama dengan akurasi dikalikan 100 dibagi jumlah datanya baris. Sudah. Ini untuk uji akurasi. Nah, untuk mengubah bahwa 1 itu maksudnya apa, 2 itu maksudnya apa, kita sesuaikan aja. Di sini ada EB, kemudian H sama LB. Ini saya bersihkan. Ya, sama LB. Saya ngikuti ini aja. Jadi, kalau kita mau menampilkan dalam bentuk tampilan, berarti kayak gini. For, ada perulangan I sama dengan 1 sampai baris. Terus, if, jika, hasil, ini saya tutup, hasil sama dengan 1, berarti output I sama dengan EB tadi ya. Nah, nanti bisa dicek EB itu apa. Ini tinggal menyesuaikan kelasnya. Terus else, terus buat lagi if, hasil I sama dengan 2, maka output I sama dengan H. H itu berarti sehat ya.
Terus jika tidak, else, if, jika hasil I sama dengan 3, maka output I sama dengan LB. Nah, untuk membuat seperti ini itu logikanya harus jalan. Terus harus latihan juga. Kalau nggak bisa, ya latihan, latihan, dan latihan. Nggak ada orang tiba-tiba pinter, nggak ada. Yang ada adalah latihan. Pesan saya selalu belajar memahami code dan memahami logikanya. Ya. And, for-nya juga di and. Oke. Jika misal ini mau dibuat selain ini, apa? Misalkan else. Else, output, I tidak diketahui. Tidak diketahui. Oke, ini boleh. Jadi yang penting paham logikanya. Udah, misal nanti mau tampil dalam bentuk akurasi, harus tahu label tesnya seperti apa, terus dihitung ini akurasi. Jika ingin tahu misalkan 1 itu maksudnya apa, 2 maksudnya apa, ini dibuat perulangan, ngecek setiap hasilnya. Apakah 1 itu apa, 2 apa, dan seterusnya. Seperti ini. Kita running. Terus, ini masih proses. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, tandanya, hasil akurasinya bisa dicek di sini. Total, ini ya. Tadi variabel saya total, akurasi di sini. Akurasinya yaitu 87,33. Ini sudah saya buat artikelnya. Artikelnya bisa dicek. Nah, saya ambil yang tahun 2020 terkait kentang. Daun kentang. Nah, ini daun kentang. Kita cek ya datanya. Akurasinya. Nah, ini. Kalau yang di sini akurasinya 88%. Ini pakai fungsi yang SVM. Saya tampilkan. Di video saya juga sudah saya bahas, tapi saya tekankan lagi kalau tidak menggunakan fungsi yang multi SVM. Kalau di sini itu menggunakan fungsi multi SVM. Akurasinya 88%. Sedangkan kalau kita menggunakan fungsi yang ini fat CO ya ini. Fit itu fungsi training. Ya. Fit COC ini, maka hasil akurasinya adalah 87,33. Beda sedikit saja. Beda sedikit. Mungkin beda 1 atau 2 gitu. Nah, terus untuk mendapatkan output, hasilnya apa tadi outputnya? Nah, ini. Nah, EB. Nah, ini. Ini hasilnya. Kalau mau dirubah dalam bentuk kayak gini, turun, nah tinggal dikasih transpose. Ya, output sama dengan output dipetik 1. Nah, ini untuk biar ya dia ke bawah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus jangan lupa memahami code-nya, tidak hanya bisa nulis code-nya. Jadi kalau ada error, tahu masalahnya error apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau kalimat saya, pernyataan saya ada yang menyinggung, terus intinya membuat sakit hati. Mohon maaf, saya tidak berniat seperti itu, tapi memang murni tujuan saya adalah untuk memberikan penjelasan, pemahaman. Saya mengambil dari sumber buku, tadi sempat sudah saya tunjukkan buku-buku saya. Terus saya nggak suka berdebat seperti itu, ya. Terus terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.